hari ini kita akan mencoba untuk sosialisasi terkait dengan kartu santri. Ya, mungkin di awal tadi sudah ada beberapa video yang ditunjukkan sama teman-teman pesantren Go Digital terkait dengan kartu santri. Ya, sebenarnya kartu santri itu apa gitu ya? Ya, nanti sebelum kita masuk ke situ, nanti setelah izinkan saya untuk menjelaskan beberapa detail tentang kartu santri. Setelah selesai nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin nanti bisa dipandu sama Ustadz Firman selaku moderator. Ya, sebelum itu saya izinkan saya untuk share screen sebentar. Mana pijetin sampai 15. Ya. Ibu cepetan nih, Bu. Pijetin dulu. Ya, kartu santri sendiri sebenarnya adalah media untuk sebagai sarana penyimpanan uang saku siswa. Dalam hari ini uang kartu santrinya Bapak Ibu semua. Dengan kartu santri itu selain sebagai identitas pelajar atau selain identitas santri, itu juga sebagai alat transaksi pembayaran di internal pondok pesantren. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sekalian memberi uang saku secara tunai kepada santrinya di pesantren, kedepannya nanti santri Bapak Ibu akan melakukan transaksi di pesantren itu secara cashless, yaitu dengan menggunakan kartu santri. Nah, mungkin selama ini sudah dibagikan ya untuk kartu santrinya ke masing-masing anaknya. Mungkin bisa diinformasikan Ustadz Firman, apakah sudah dibagikan kartu santrinya kepada santri? Untuk kartu sudah dibagikan kepada santri. Ya, jadi untuk transaksi jajannya santri kedepannya nanti akan menggunakan kartu. Jadi ya Bapak Ibu. Jadi sama penggunaannya sama seperti kartu ATM. Nanti setiap kali anak Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu jajan di Kopontren atau di kantin pesantren, nanti kedepannya akan menggunakan kartu. Jadi kartu santri tersebut nanti akan bisa dilakukan isi ulang atau top up melalui berbagai macam channel pembayaran. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu semuanya ketika ingin memberikan uang jajan atau uang saku ke santri melalui tunai atau transfer bank ke rekeningnya pondok pesantren. Nah, menggunakan kartu santri ini memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan pengiriman uang saku melalui Indomart, Alfamart, transfer bank, kemudian melalui link aja. Jadi berbagai metode pembayaran yang mempermudah untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan uang saku ke kartu santri Bapak Ibu nanti anaknya. Nah, harapannya apa? Karena kenapa kartu santri ini muncul? Satu, mungkin kita mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, artinya anak-anak atau santri diharapkan memiliki pengalaman secara digital bagaimana mereka bertransaksi secara cashless atau non-tunai. Nah, salah satunya adalah menggunakan media kartu santri. Jadi harapannya setelah mereka lulus dari pondok dan kembali ke dunia umum atau ke lingkungan sekitar, mereka sudah paham dan familiar terkait penggunaan pembayaran transaksi non tunai. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kenapa muncul kartu santri adalah banyak masalah ataupun beberapa ketika uang saku atau uang jajan mereka secara tunai adalah kehilangan. Jadi mungkin putra-putri Bapak Ibu pernah kehilangan uang sakunya di pesantren. Nah, insya Allah kalau pakai kartu santri, kedepannya tidak akan ada laporan kehilangan uang saku karena uang sakunya ada di dalam kartu. Dan kartu santri ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait keamanannya karena di dalam kartu santri ini kita lakukan atau kita kasih security ataupun keamanan menggunakan PIN. Jadi teknisnya nanti ketika putra-putri Bapak Ibu jajan di kantin menggunakan kartu santri, nanti akan diminta PIN. PIN ini yang tahu hanya putra-putri Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri. Jadi insya Allah ketika menggunakan kartu santri, uang itu aman di dalam kartu, dan kalau hilang pun pihak yang menemukan itu insya Allah tidak akan bisa menggunakan kartu santrinya karena dikasih keamanan berupa PIN gitu. Ya, secara umum atau secara khusus kartu santri ini sebagai penjembatan untuk mempermudah orang tua dalam mengelola pendistribusian uang saku. Jadi melalui kartu santri ini Bapak Ibu nanti bisa top up atau isi saldo uang sakunya melalui channel pembayaran. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses atau memonitoring sebenarnya uang saku anaknya atau uang saku putra-putri Bapak Ibu itu digunakan untuk pembelian apa di kantin. Itu nanti Bapak Ibu bisa monitoring, oh jam sekian anak saya, putra saya, putri saya jajan ABCD sebesar 5.000, sebesar 3.000. Nah, itu bisa di-tracking atau bisa dimonitoring secara real time 24 jam kapanpun dan dimanapun. Itu sebagai pertanggungjawaban pondok pesantren kepada Bapak Ibu terkait uang saku. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan set limit atau pembatasan jumlah transaksi harian kepada putra-putri Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngasih uang jajan atau uang saku ke dalam kartu itu sebesar 500.000, Bapak Ibu bisa set limit untuk penggunaan transaksi harian sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Misal dengan uang saku 500.000 harapannya anak saya nanti jajan per harinya sebesar maksimal 10.000 atau 20.000. Itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan tersebut. Jadi secara monitoring, secara kewenangan Bapak Ibu nanti diberi akses untuk membatasi jumlah maksimal jajannya anak putra-putri Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah melalui kartu santri ini, Bapak Ibu bisa melihat semua jenis tagihan yang ada di pesantren. Jadi tagihannya Bapak Ibu, tagihannya santri di pesantren itu akan terlihat di kartu santri. Baik yang sudah terbayar, baik yang belum terbayar, atau baik yang terbayar sebagian. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan bisa melakukan pembayaran melalui kartu santri. Nah, medianya pakai apa? Nah, kita sediakan namanya aplikasi berbasis Android di Play Store itu ada namanya kartu santri, aplikasi kartu santri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses di Play Store dengan kata kunci kartu santri. Nanti akan muncul aplikasi dan Bapak Ibu bisa download dan install, kemudian registrasi atas nama Bapak Ibu, kemudian baru nanti setelah registrasi berhasil, setelah bisa login, Bapak Ibu bisa menambahkan masing-masing kartunya santri yang sudah diberikan dari pondok pesantren. Nah,
Melalui aplikasi tersebut, melalui aplikasi Kartu Santri, nanti Bapak Ibu bisa melakukan semua aktivitas yang tadi saya sebutkan. Baik itu top up atau isi uang saku melalui aplikasi, ataupun memonitoring jajannya si santri, baik jajan apa tiap hari, kemudian Bapak Ibu bisa membatasi jumlah jajannya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses semua tagihan anaknya atau putra-putri Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai sini mungkin saya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas sejauh ini saya jelaskan. Mohon izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, saya Ruli, orang tuanya Tangguh sama Zafar. Itu untuk kartu santri, bisa tarik tunai nggak mereka itu? Baik, jadi karena ya tidak bisa saya jawab, itu bisa Pak. Jadi bisa tarik tunai di dalam pesantren. Nah, kita sediakan fiturnya nanti dari pihak pesantren. Santri tinggal ke pengurus, nanti bisa request terkait penarikan saldo di dalam kartu. Itu bisa dilakukan, Pak. Nah, itu untuk menjawab mungkin untuk jajan di luar ya, di luar pesantren kan butuh uang tunai. Nah, kita sediakan terkait dengan penarikan tunai di dalam pengurus. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Baik, aku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan uang jajan santri. Kita sediakan karena uang saku ini berbasis non tunai. Harapannya semua santri jajannya di pesantren atau di dalam lingkungan pesantren, karena harapannya ini dapat membangun kepercayaan terkait amanah terkait dengan pertanggungjawaban dari sisi pesantren kepada orang tua. Adapun ketika santri butuh uang tunai, nanti tinggal ke pengurus, tinggal melakukan penarikan dari uang saku mereka atau kartu santri mereka. Nah, kemudian dari kartu santri tersebut juga tidak menutup kemungkinan ketika pembayaran tagihan sudah bisa dilakukan secara online, kartu santri ini juga bisa dijadikan sebagai transaksi tunai di bendahara ataupun di tata usaha ataupun administrasi di pesantren. Jadi ketika orang tua itu pengen berkunjung ke pesantren kemudian membayar tagihan di administrasi, harapannya nanti kartu santri ini bisa ditunjukkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari operator di pihak administrasi. Jadi ketika orang tua ataupun Bapak Ibu sudah download aplikasi kartu santri, kemudian menambahkan kartu anaknya atau putra-putri Bapak Ibu, nanti ketika datang ke pesantren, itu cukup menunjukkan kartu yang ada di dalam aplikasi. Jadi cukup ditunjukkan, nanti dari pihak operator langsung bisa mengetahui atas orang tua siapa, atas nama siapa, kemudian tagihan akan otomatis muncul di layar operator. Jadi sudah tinggal ini saja, memilih tagihan saja. Ya. Nah, mungkin untuk awal kartu santri ini akan lebih difokuskan untuk terkait transaksi di koperasi ataupun di kantinnya pesantren. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih berinteraksi dengan yang namanya cara pengisian saldo kartu, kemudian cara monitoring jajannya anak, kemudian cara membatasi limit
atau membatasi jajannya anak per hari itu mau berapa. Mungkin 3 ini yang nanti untuk awal penggunaan kartu santri yang nanti Bapak Ibu sering lakukan. Gitu. Mungkin itu sudah ada pandangan atau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan. Izin Pak, mau bertanya. Betul. Saya walinya Mazlina. Saya mau nanya tentang biaya per transaksi itu apa dikenakan biaya atau ada minimum transaksi dari kartu itu, Pak? Ya, untuk biaya transaksi saat ini tidak ada, Bu. Ya, jadi anak itu atau putra-putri Bapak Ibu ketika transaksi di kantin itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, gitu. Jadi tidak ada pembatasan atau minimal jajan itu tidak ada. Jadi tergantung produk yang ada di kantin. Misal produk di kantin itu paling rendah harganya Rp1.000, itu bisa dilakukan. Putra-putri Bapak Ibu bisa membeli barang tersebut atau produk tersebut dengan kartu santri dengan harga Rp1.000 itu atau 500 perak juga bisa. Jadi tidak ada pembatasan minimal. Baik. Begitu kurang lebih. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah jelas atau masih kurang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa di kartu tersebut ada keterangan untuk tagihan anak. Itu masih bagaimana Pak? Apakah kalau tagihan tidak ada, anak bisa menagih juga atau bagaimana? Sudah supereror. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Baik Pak, tadi sudah diterangkan bahwa tadi ada keterangan untuk tagihan kartu yang dipakai anak. Itu masih bagaimana Pak? Apakah kalau tagihan tidak ada dipakai terlebih dahulu atau bagaimana? Sudah supereror. Ya, baik. Mohon maaf, saya kurang jelas terkait pertanyaannya. Tapi yang saya tangkap adalah tagihan. Mungkin saya langsung ke demonstrasi terkait penggunaan aplikasi orang tua untuk memanage tagihan. Ya, jadi saya izin share screen dulu. Ya, saya izin share screen dulu terkait dengan aplikasi kartu santri. Jadi ini aplikasi kartu santri. Saya logout dulu. Ya, ini adalah tampilan kartu santri. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan download dan registrasi di aplikasi. Ini adalah tampilan dari aplikasi kartu santri yang nanti Bapak Ibu gunakan. Karena untuk santri sendiri nanti menggunakan kartu fisiknya. Jadi kartu digitalnya nanti Bapak Ibu yang gunakan untuk setup di aplikasinya. Jadi ini salah satu contoh, kita ambil contoh, kita akan melakukan seperti Bapak tadi bilang untuk pembayaran tagihan ya. Jadi tampilan kartu digitalnya anak nanti seperti ini. Nanti ada Pondok Pesantren Minhajul Rosyidin. Ini kebetulan saya ambil contoh Sekolah Kebanggaan Generasi Masa Depan. Nomor kartunya ada 16 digit.
kemudian nama siswanya ini Andre Taulani. Nah, ini Karskul ini mungkin bisa dibilang jenjang pendidikannya, mungkin SMP, SMA, ataupun kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti tampilannya seperti itu. Nah, ketika sudah masuk di halaman utama aplikasi Kartu Santri, nanti muncul kartu digital seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti di situ ada tampilan kartu, kemudian ada saldo. Ini saldo ini uang sakunya si siswa atau si santri. Jadi nanti uang sakunya santri Bapak Ibu bisa akses dari rumah, saldonya tinggal berapa, kalau kurang nanti ditambah atau diisi ulang, kalau masih banyak nanti bisa dibiarkan gitu. Nah, terkait dengan tagihan, di situ ada tombol di bawah saldo, ada tombol top up. Tombol top up ini untuk mengisi saldo kartu santri di kartu santrinya si santri. Kemudian ada tombol refund. Nah, tombol refund ini ketika Bapak Ibu mengisi saldo uang saku terlalu banyak, Bapak Ibu bisa menarik kembali dari saldo di atas ini. Nah, kemudian ada tagihan. Ini tagihan bisa yang tadi Bapak wali santri tanyakan, bisa diklik. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih instansi, dalam hal ini Ponpes Minhajur Rosyidin. Nanti di sini, nah ini ada nih Ponpes Minhajur Rosyidin di sini. Nanti bisa diklik. Nah, kebetulan saya pakai yang cards. Nanti bisa dicek tagihan. Nah, ini adalah tagihannya si Andre Taulani. Ada list tagihan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu ketika mau bayar tagihan melalui online, tinggal pilih tagihan yang akan dibayar. Misal saya mau bayar cuma satu tagihan aja, tinggal klik aja. Nah, nanti dipilih nih tagihannya mau dibayar di Alfamart, Indomart, atau BRI, Virtualokon, Mandiri, kemudian BNI atau BSI, Bank Syariah Indonesia, atau menggunakan saldo cashbox. Saldo cashbox ini saldo orang tua, nanti bisa diisi di depan. Nah, ini kalau bayar hanya satu tagihan, tapi ketika pengen bayar beberapa tagihan, Bapak Ibu tinggal checklist aja, nanti mana yang mau dibayar, mungkin cuma 3 item aja. Nanti tinggal checklist, tinggal pilih metode pembayaran, kemudian misal kita ambil contoh bayar via Alfamart. Nah, ketika sudah masuk ke halaman konfirmasi pembayaran, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tagihan, total tagihan, kemudian ada biayanya, kemudian ada kode barcode yang tampil. Nah, kode barcode ini yang akan di-scan oleh kasir Alfamart untuk menyelesaikan pembayarannya. Jadi setelah muncul konfirmasi pembayaran, Bapak Ibu ke Alfamart, tinggal ditunjukkan ke kasir Alfamart untuk melakukan pembayaran tagihan anaknya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan, Bapak, yang tadi sudah jelas? Apakah sudah jelas untuk akses tagihannya? Ya, atau yang lain? Ya, baik. Nah, izin bertanya, Pak. Ya, baik. Saya mewakili pertanyaan dari beberapa orang tua terkait dengan pengisian top up ya. Ketika kita ingin mengisi kartu santri ke Alfamart, misalkan, atau ke kantor admin, itu apakah ada biaya administrasi? Kalau mengambilnya kan nggak ada biaya administrasi tadi. Kalau kita mengisinya itu ada nggak biaya di Alfamart atau di kantor admin? Ya, jadi pertanyaan bagus. Terima kasih. Jadi untuk pengisian saldo uang saku, kita ada yang berbayar atau ada administrasi dan ada yang gratis. Ya. Jadi saya tampilan di awal. Nah, saya contohkan yang berbayar dulu. Nah, ketika Bapak Ibu
mengisi saldo kartu santri, nah masuk ke dalam kartu kemudian top up. Nah, minimal top up adalah 10.000. Nah, ketika memilih metode pembayaran, nah di sini nah ada. Jadi ada biaya kalau ini yang contoh ada biaya administrasi ketika menggunakan atau top up atau mengisi saldo uang saku santri. Ini ada biayanya. Jadi ada 2.500, ada 10.000. Nah, ini ada biaya administrasi. Nah, yang gratis bagaimana? Itu ada juga. Jadi ketika Bapak Ibu ingin bebas biaya admin, yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah top up cashbox dulu. Jadi melalui aplikasi ini, Bapak Ibu top up cashbox di aplikasi. Nah, di sini ini top up-nya bebas biaya, nggak ada biaya admin, baik di Alfamart, Indomart, Transfer Bank. Di sini nanti misal 10.000. Nah, top up. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa langsung ke Alfamart untuk menyerahkan barcode atau untuk di-scan. Nah, ini di-scan. Nah, tunjukkan kepada kasir barcode ini, nanti petunjuknya di sini ada. Nah, ini tanpa biaya untuk top up saldo orang tua. Nah, ketika sudah terisi, misal udah terisi ini 14.000. Nah, baru kemudian Bapak Ibu dari saldo cashbox ini baru dipindahkan ke saldo kartu. Nah, lewatnya mana? Lewatnya top up juga. Cuma bedanya pilih metode pembayarannya menggunakan cashbox di sini. Nah, menggunakan cashbox. Karena saldonya tadi sudah masuk cashbox. Nah, nominal top up-nya 10.000, biayanya 0, nanti diproses gitu. Nah, ini masukkan PIN utama Anda. Nah, PIN ini dibuat di depan ketika melakukan registrasi aplikasi kartu santri. Nah, jangan sampai lupa gitu. Nah, ini. Jadi ini sudah berhasil mengirim atau top up ke kartu santrinya. Nah, bisa dicek di sini, Andre Taulani saldonya sudah 20.000. Jadi ini bebas biaya. Nah, cara bebas biayanya, langkah pertama adalah mengisi saldo cashbox. Setelah saldo cashbox ini sudah terisi, baru kemudian dipindahkan ke kartunya nanti. Melalui fitur top up, kemudian metode pembayarannya menggunakan cashbox gini. Nah, ini yang di checklist ini nanti. Ini nanti kosong jadi. Itu. Apakah sudah jelas, Bapak? Silakan pada semua orang tua atau peserta yang ingin menanyakan bisa langsung saja kepada Mas Hari. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Ya. Nah, oke. Sambil mengumpulkan pertanyaan, kita masuk ke proses monitoring terkait dengan penggunaan uang jajannya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah top up kartu santrinya, saldonya sudah di top up, kemudian putra-putri Bapak Ibu jajan di kantin, nanti Bapak Ibu bisa monitoring terkait dengan riwayat transaksi kartu. Itu buat apa sih saldonya, atau buat jajan apa sih? Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di sini, nanti ada namanya keterangan pembayaran POS, pembayaran pos. Nah, ini Bapak Ibu bisa diklik, nanti bisa kelihatan nih, oh anak saya beli salad buah satu harganya 29.500 di toko atau di kantin namanya toko Num Salad. Nah, itu bisa dilihat nih riwayatnya. Dia beli apa aja, totalnya berapa,
tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa bisa dilihat nih. Nah, terus kemudian ada misal dia jajan apa lagi nih, jajan jus strawberry 13.500 kapan. Nah, ini bisa di tracking. Jadi semua penggunaan atau semua jenis transaksi yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu menggunakan kartu santri akan terekam secara real time, secara online, dan dapat diakses secara 24 jam dimanapun dan kapanpun selama aplikasi kartu santri ini ada jaringan internet. Jadi ketika Bapak Ibu sedang di kamar, kemudian di jalan, atau di dalam mobil, di perjalanan, ini secara online bisa diakses di kartu santri ini, di aplikasi kartu santri ini. Nah, kemudian bagaimana untuk melimitasi jumlah atau maksimal jajannya putra-putri Bapak Ibu setiap harinya. Nah, Bapak Ibu tinggal untuk limitasi belum kita update di aplikasi, nah segera diupdate. Cuma ini sudah bisa limitasi, nanti hari ini saya follow up terkait update-nya. Jadi nanti bisa diupdate di aplikasi kartu santri ini. Bentar, saya kasih contoh yang ya, mohon ditunggu. Ya, mungkin sebelum itu ada pertanyaan terkait penggunaan aplikasi. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu mau bertanya. ini Pak, kita pas daftar itu memasukkan nama orang tua apa nama santri ya Pak? Ya, pada saat registrasi nama orang tua. Oh, nama orang tua aja ya? Ya, nanti ketika menambahkan kartu otomatis nanti nama putra putri Ibu. Oh iya, pas ini putra putrinya sudah menerima kartu santri dengan nomor itu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, kalau top up lewat M-Banking bisa nggak? Bisa. Jadi ketika top up itu kita sediakan berbagai kemudahan. Nah, ini ada namanya Alfamart, Indomart, transfer bank, kemudian link aja. Nah, ketika ingin transfer menggunakan M-Banking, Bapak Ibu tinggal klik transfer bank, kemudian proses top up. Nah, nanti tinggal dipilih bank ataupun akun rekeningnya punya Bapak Ibu, mau ditransfer kemana. Ada BNI, BRI, Mandiri, ada Bank Syariah Indonesia juga. Nanti saya contoh ke Mandiri. Nah, ada muncul virtual account. Nah, virtual account ini yang nanti disalin. Kemudian Bapak Ibu nanti ada di bawah ada petunjuk pembayarannya. Itu ada ATM, M-Banking, ada M-Banking. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, kalau pakai Mandiri, dia masuk ke aplikasi Livin, kemudian klik bayar, pilih multi payment, kemudian pilih send it atau 8890, tinggal dipastekan, ditempelkan aja yang tadi nomor virtual account yang muncul tadi. Nah, setelah selesai, udah selesai, berhasil
maka secara otomatis top up-nya berhasil nanti di sini. Ya, untuk registrasi atau untuk download, Bapak Ibu kita arahkan ke Play Store, Google Play Store, nanti ketik kartu santri, aplikasi kartu santri. Nanti Bapak Ibu bisa unduh dan melakukan proses registrasi. Nah, sebagai informasi aja, saat kemarin pembagian kartu santri itu putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan kartu fisik Ponpes Minhajur Rosyidin dan 1 lembar surat. Nah, di situ di surat tersebut, di dalam surat tersebut itu sudah tercantum proses atau tata cara mendaftar ataupun menggunakan aplikasi kartu santri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di situ petunjuknya. Yang pertama download aplikasi, kemudian registrasi, dan seterusnya ada di dalam 1 lembar yang diberikan Ponpes ke putra-putri Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti silahkan konfirmasi ke Ustadz Firman atau Pak Ustadz Ujang terkait dengan kartu yang sudah dibagikan. Gitu. Ya, untuk saat ini hanya di Play Store. Nanti ke depannya kita kembangkan untuk di App Store. Jadi saat ini hanya di Android aja untuk kartu santri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengakses kartu santri ini melalui App Store, kita bantu dengan aplikasi namanya kartu digital. Bapak Ibu tinggal bisa akses di App Store, namanya CARDS kartu digital. Bapak Ibu bisa download, registrasi, nanti itu sudah terintegrasi dengan kartu santrinya Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu. Nanti bisa. Pak, mau bertanya. Ya. Itu kartu santri itu bisa digesek di mesin ATM lain atau khusus di dalam pesantren aja, Pak? Kalau untuk pencairan dana digeseknya, kayak ATM biasanya atau khusus? Ya, gitu aja. Ya, baik. Jadi penggunaan kartu santri ini hanya sebatas di lingkungan pesantren. Tidak bisa dilakukan transaksi di luar pesantren. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Bapak mau tanya soal daftar kartu digital. Itu pakai nama anaknya atau nama orang tua? Ya, pendaftarannya menggunakan nama orang tua. Registrasi menggunakan nama orang tua, nomor handphone orang tua yang aktif, karena nomor handphone nanti akan dikirimkan SMS OTP untuk proses login ataupun proses penyelesaian registrasi aplikasi kartu santri. Gitu, Ibu. Kalau misalkan tidak harus sama orang tua atau kakak kandungnya itu bisa atau tidak, Pak? Bisa aja, bisa. Jadi silahkan. Soalnya bisa, di Ibu. daerah pelosok itu kan susah sinyal. Jadinya lewat kakaknya. Ya, bisa. Bisa. Jadi salah satu kelebihan kartu santri adalah ketika orang tua tidak dapat mengakses aplikasi, bisa didelegasikan kepada saudara yang memiliki atau berada di area dengan jaringan ataupun data internet yang memadai. Jadi kita sebisa mungkin mempermudah terkait penggunaan aplikasi ini, Bapak Ibu.
Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait penggunaannya ataupun fungsi dari kartu santri ini. Secara khusus memang kartu santri ini didesain untuk memenuhi kebutuhan pendistribusian uang saku dan pertanggungjawabannya. Adapun fitur tambahan adalah akses tagihan untuk orang tua secara real time, secara online. Kalau selama ini mungkin masih manual ya, Bapak Ibu harus transfer ke rekening pondok pesantren, kemudian melakukan konfirmasi bahwa telah melakukan transfer dana sebesar sekian untuk pembayaran ABCD. Nah, menggunakan aplikasi kartu santri ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu melakukan konfirmasi kembali. Karena di sisi operator atau di sisi administrasi pesantren, ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran tagihan melalui aplikasi ini, secara otomatis akan terhubung langsung ke aplikasi operator, dan operator dapat langsung melihat transaksi yang masuk dengan sesuai dengan yang Bapak Ibu transfer. Jadi ketika Bapak Ibu memilih jenis tagihan, ada 3 tagihan, secara otomatis ketika transaksi berhasil, nanti pihak operator sudah bisa melihat di dashboard operator bahwa ada ada transaksi pembayaran tagihan SPP dan lain-lain atas nama ABCD atau atas nama santri A sebesar sekian. Dan di dalam kartu santri nanti, di dalam aplikasi kartu santri nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat status yang akan secara otomatis berubah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat, saya cek, nah, bisa melihat nanti status transaksi yang sudah berhasil atau yang belum terbayar atau yang sudah terbayar. Nah, ini saya kasih contoh di tagihannya Andre Taulani. Nah, ini ada tagihan aktif, ada tagihan lunas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat tagihan yang aktif, ini tagihan yang belum terbayar. Nah, ini tampilan terupdate nanti di aplikasi kartu santri nanti seperti ini. Nanti kita update di aplikasi kartu santri, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu ada tagihan aktif dan tagihan lunas. Tagihan aktif ini adalah tagihan yang belum terbayar atau baru terbayar sebagian. Kemudian ada tagihan lunas. Nah, tagihan lunas ini tagihan yang sudah lunas dibayar, nanti ada di sini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bayar, nanti secara otomatis ketika itu sudah lunas akan berpindah ke tagihan lunas di sini. Gitu. Ya, saya ambil contoh yang oh ini contohnya enggak ada. Ya, kebetulan enggak ada di sini contohnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian ada informasi dan pengumuman. Jadi segala sesuatu ataupun event ataupun pengumuman nanti Bapak Ibu bisa akses melalui aplikasi kartu santri. Di situ ketika pondok pesantren menyampaikan pengumuman, pondok pesantren nanti meletakkan pengumuman di dalam aplikasi. Misal ada libur semester, kemudian ada Maulid Nabi, kemudian ada informasi apa hari libur ataupun hari raya, hari libur dan lain-lain di sini semua nanti. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ini, tinggal klik aja nanti bisa lihat terkait dengan informasi yang disediakan oleh pihak pesantren. Misal tanggal 1 sampai tanggal 3 akan diadakan vaksin massal oleh pondok pesantren. Nah, informasi ini nanti bisa diakses sama Bapak Ibu melalui aplikasi ini. Nah, kemudian lembaga juga nanti bisa menempatkan kegiatan amal jariah
berupa donasi atau berupa program patungan dan lain-lain di sini nanti bisa ada. Jadi mungkin yang lebih tepatnya sih ketika ada ada program jariah mungkin untuk pembangunan masjid atau pembangunan ruang khusus untuk kelas santri A, B, C, D nanti bisa diakses di sini dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi melalui kegiatan fitur donasi yang ada di sini. Nah, salah satu contoh adalah ini, bantu Mbah jualan bambu. Nah, ketika diklik, nanti Bapak Ibu nanti bisa membantu donasi sebesar Bapak Ibu yang akan ditransferkan dengan menginput nama Bapak Ibu, kemudian nomor HP, alamatnya, kemudian diklik, nanti mau donasi berapa, nanti bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Nah, salah satunya juga ada ketika pesantren ini ada program untuk korban dan harapannya Bapak Ibu ikut dalam program korban Hari Raya Idul Adha, nanti bisa juga diakses melalui aplikasi Kartu Santri ini. Nah, di sini ada ketika korban nanti bisa dilihat kuotanya sudah terkumpul berapa gitu, ini bisa dilihat di sini dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi melalui aplikasi ini. Nah, mungkin untuk kartu santri kurang lebihnya untuk penggunaan aplikasi saya rasa sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Terus ngomong kita. Ya. Kita ngomong di penceramah atau apa? Udah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Faid Ahmad Ismail. Baik, Bapak Kuat. Mau tanya nih, Pak. Untuk fisiknya sendiri, kartunya itu ada identitas anaknya atau enggak? Misalnya kayak contoh ada namanya kayak atau ada fotonya gitu. Jadi mohon maaf misalnya si kartunya tercecer gitu, apakah bisa di santri lain atau orang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah di dalam pondoknya itu ada berapa toko atau berapa ada berapa titik gitu? Artinya satu toko aja atau ada beberapa gitu. Itu aja, Pak. Alhamdulillah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kuat pertanyaannya. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, untuk kartu fisiknya sudah didistribusikan oleh pengurus ke putra-putri Bapak Ibu, di mana di fisik kartu tersebut tertera nama santri, kemudian ada nomor kartu, dan kemudian ada QR code dan barcode. Dan ketika kartu itu hilang, itu secara otomatis ketika santri atau putra-putri Bapak Ibu kehilangan kartu, harapannya bisa langsung melapor kepada pengurus untuk melakukan proses blokir kartu. Jadi pengurus dalam hal ini dapat memblokir kartu yang hilang ketika santri melaporkannya. Nah, adapun ketika tidak dilaporkan, apakah aman ketika ada yang menemukan? Insya Allah aman, Pak, karena kartu santri fisik tersebut dibekali dengan PIN transaksi. Jadi setiap transaksi, kasir akan meminta santri untuk menginputkan PIN kartunya 6 digit. Jadi selama orang lain tidak mengetahui PIN kartu tersebut, insya Allah aman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait dengan jumlah kantin atau toko-toko yang ada di pesantren, saya kira lebih dari 2 ya. Mohon konfirmasinya, mohon koreksinya jika saya salah, Ustadz Ujang atau Ustadz Firman. Lebih dari 2 ya, mohon dikonfirmasi. Ya,
Begitu Pak Kuat mungkin? Ya. Apakah sudah jelas Pak Kuat? Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin masih yang belum paham, ada pertanyaan, silakan. Itu Baik, nanti Ibu. kalau PIN kartu itu bisa diganti suatu saat, bisa diganti atau tidak? Ya, PIN kartu bisa diganti, Bu. Ya, yang ganti siapa? Yang ganti adalah orang tua atau request ke pengurus pesantren. Nah, bagaimana saya tadi kelewat. Bagaimana cara orang tua mengganti PIN kartu ya? Saya kasih contoh atau kasih pandangan buat Bapak Ibu terkait penggunaan atau penggantian PIN. Nah, contoh Andre Taulani, PIN-nya sudah sebulan mau diganti. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke aplikasi, kemudian klik kartunya. Nah, di pojok kanan atas ada di sini. Nah, di sini Ibu bisa ubah PIN. Nah, PIN lamanya dimasukkan, kemudian PIN barunya, terus PIN konfirmasi untuk PIN baru. Tinggal ganti PIN. Nah, ini bisa dilakukan melalui aplikasi atau melalui pengurus. Itu bisa dilakukan. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan atau cukup jelas ya terkait PIN? Iya, cukup Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Monggo yang lain. Terkait transaksi menggunakan kartu santri. Yang pertama tadi insya Allah aman. Kalau ada kehilangan, dilengkapi atau dikasih keamanan menggunakan PIN. PIN bisa diubah melalui aplikasi orang tua, melalui aplikasi kartu santri. Kemudian santri bisa jajan di beberapa toko yang ada atau semua toko yang ada di dalam pesantren. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan kartu santri dan aplikasi kartu santri. Nah, harapannya ada sedikit pandangan terkait penggunaannya, adapun nanti petunjuk ataupun user guide terkait penggunaan aplikasi kartu santri saya kirimkan dalam bentuk PDF, atau nanti Bapak Ibu bisa menghubungi layanan customer service yang tercantum di dalam user guide untuk lebih jelasnya, untuk panduan lebih jelasnya, atau nanti bisa menghubungi PIC lembaga pondok pesantren agar bisa dipandu dan tidak keliru saat proses registrasi dan proses penambahan kartu ke dalam aplikasi. Nah, harapannya kartu santri ini dapat mempermudah transaksi santri di dalam pesantren dan mempermudah orang tua dalam pengelolaan uang saku melalui aplikasi orang tua. Kemudian dapat mempermudah pembayaran tagihan orang tua melalui aplikasi yang notabene dengan menggunakan berbagai macam metode pembayaran yang bisa diakses, baik bank transfer ke retail outlet, Alfamart, Link Aja, ataupun Indomaret. Harapannya kartu santri ini bisa memudahkan dan membuat transparansi antara orang tua, pondok pesantren, dan santri. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan terkait kartu santri. Jika ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa dilanjut melalui layanan customer service kami di dalam user guide yang nanti saya kirimkan dalam bentuk file PDF. Mohon izin, Mas Hari, baik. ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Mungkin bisa dijawab, dibantu untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, oke. Dari atas ya.
Baik. Ya, dari Mareta Kurnia Dianura ini. Ya. Pertanyaannya, jika sampai dengan lulus ada sisa saldo, bisa di-refund atau ditarik tunai di pondok ya Pak? Bisa, insya Allah bisa. Jadi ketika santri lulus, saldonya masih ada, nanti bisa di-refund, bisa ditarik. Bisa ditarik melalui aplikasi, bisa ditarik ke pondok. Jadi monggo silahkan sesuai dengan kenyamanan, mau ditarik lewat mana bisa. Kemudian Yayah Sopiah, nomor PIN itu kalau lupa apa terekam di Google. Nah, ini PIN tidak ada hubungan dengan aplikasi Google. Jadi PIN itu ketika lupa bisa diganti melalui aplikasi kartu santri atau melalui pengurus. Ya. Kemudian nomor kartu dari Bapak Imas Irsyad. Nomor kartu santri dari mana? Nomor kartu santri dari nanti yang dari pengurus pondok pesantren. Nanti sudah dibagikan kepada santri, nanti tinggal follow up ke putra-putri Bapak Ibu masing-masing untuk menanyakan nomor kartunya. Gitu. Itu kemudian maaf untuk batas maksimal top up saldo. Ya, pertanyaan bagus nih. Batas maksimal top up saldo ya. Jadi di dalam aplikasi itu ada 2 saldo. Nah, tadi ada saldo cashbox dan ada saldo kartu. Nah, saldo kartu itu tidak ada batas maksimalnya, tetapi saldo cashbox itu ada batas maksimal 2 juta. Jadi Bapak Ibu maksimal transfer ke dalam saldo cashbox, saldo aplikasi itu maksimal 2 juta. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu lupa transfer lebih dari 2 juta? Itu akan otomatis tidak muncul di tampilan saldo, tapi Bapak Ibu dapat follow up atau dapat konfirmasi ke layanan customer service kami untuk menaikkan limit saldo aplikasi. Jadi ketika tadi udah naik limit, secara otomatis dana yang ditransfer oleh Bapak Ibu nanti akan muncul atau sudah masuk di aplikasi. Gitu. Jadi saat ini maksimal 2 juta. Nah, ini ada pertanyaan, kemarin pakai M-Banking BCA. Ya, untuk BCA memang ada beberapa kendala karena dari pihak regulatornya, dari pihak perbankannya ada beberapa karena ini transaksi virtual account. Nah, mungkin ada kendala di BCA-nya. Nah, saran kami saat ini untuk lebih prefer ketika ada rekening selain BCA, silahkan digunakan untuk proses top up. Kemudian tutorial top up lewat M-Banking diulang. Ya, untuk tutorial itu secara otomatis ketika Bapak Ibu ketika mencoba top up, nanti akan muncul tutorial secara otomatis di layar handphone Bapak Ibu. Jadi ketika pilih metode pembayaran, nanti secara otomatis untuk tutorialnya akan muncul. Nah, ini saya contohkan. Nah, ketika top up ini, ketika top up cashbox ke bank, nanti akan otomatis muncul tutorial bagaimana untuk proses transaksi top up melalui ATM, M-Banking, ataupun e-banking-nya. Nah, di bawah ini ada tutorialnya. Ada ATM, e-banking, M-Banking-nya. Nah, ini ada tutorialnya sampai selesai. Ini di ATM, ini di e-banking, ini di mobile banking-nya. Oke.
Kemudian santri lebih dari satu, apakah cukup dari satu aplikasi saja? Nah, ini kelebihan dari aplikasi Kartu Santri. Ketika Bapak Ibu memiliki lebih dari satu putra-putri di pondok pesantren, ini hanya cukup satu aplikasi saja. Jadi, dalam satu aplikasi, itu bisa memuat beberapa kartu santri. Yang tadi saya contohkan di aplikasi saya itu ada beberapa kartu atas sampai bawah itu menunjukkan identitas yang berbeda. Misal kakak adiknya di Minhajul Rosyidin, nanti tampilan kartunya ada 2. Gitu. Itu bisa, cukup satu aplikasi aja. Kemudian aplikasi, bentar, kemudian M-Banking. Ya, untuk melihat saldo cashbox ya. Ya. Ini untuk lihat cashbox. Nah, cashbox itu bisa dilihat di atas, atau kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Kartu Santri, di atas nih saldonya di sini. Cashbox 4.000. Nah, di sini. Ini untuk melihat saldo cashbox di atas, tinggal diklik aja bisa nanti. Ya, aplikasi Kartu Santri bisa di-download di 2 HP yang berbeda, tetapi tidak bisa diakses secara bersamaan. Tuh ya. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses satu akun, satu HP. Tidak bisa diakses bersamaan. Untuk top up saldo kartu di Indomaret, Bapak Ibu hanya menunjukkan barcode yang tertera di aplikasi saja. Jadi ketika sudah milih Indomart, nanti Bapak Ibu tinggal menunjukkan barcode yang ada di aplikasi untuk diproses scan oleh si kasir, kemudian Bapak Ibu menyerahkan jumlah yang akan di top up-kan beserta admin. Gitu. Itu ketika membayar ataupun mengisi saldo Kartu Santri melalui Indomart, langsung ke kartunya, tidak melalui cashbox dulu. Itu ada biaya admin. Ya. Untuk M-Banking BCA saat ini belum tersedia. Kemudian untuk aplikasi kakak beradik, itu kartunya sendiri-sendiri, tapi orang tua bisa dengan satu aplikasi saja udah bisa memonitoring ataupun memanage kartu anaknya. Jadi jangan khawatir ketika anak putra-putri Bapak Ibu di dalam pondok pesantren itu ada beberapa, itu cukup menggunakan satu aplikasi saja yang terdaftar atau register satu aplikasi. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan masing-masing kartu ke dalam aplikasinya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5, ini bisa. Jadi memungkinkan untuk menambahkan kartu sesuai dengan jumlah putra-putri Bapak Ibu yang ada di pesantren. Pertanyaan terakhir ini, ini sudah dijawab tadi ya. Kartu santri di-download di 2 HP berbeda, maksudnya untuk satu santri, Pak. Bisa, Pak, bisa Bapak Ibu. Jadi nanti loginnya bergantian, seperti itu. Loginnya nanti bergantian. Kalau di-download di HP yang berbeda, loginnya bergantian,
Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Silahkan. Ya, mungkin dari pengurus ataupun admin, Pak Firman dan rekan-rekan, ada yang ditanyakan atau disampaikan ke orang tua atau wali santri? Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan atas semua partisipasinya dari Pak peserta. Mungkin dari Bu Ela atau Bu Neti ada yang ingin ditanyakan? Mau menambahkan aja ini Pak, untuk terkait top up untuk santri kemarin sudah kami beritahu untuk top up bisa dilakukan di kantor administrasi pondok Bapak, tapi dengan biaya admin sebesar 1.000. Jadi misalnya isinya 50.000 akan dikenakan biaya menjadi 51.000 Pak, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi untuk top up itu bisa secara uang tunai, bisa secara online melalui aplikasi. Ketika melalui aplikasi top up itu ada dua kondisi, bisa gratis administrasi dan ada biaya administrasi yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian ketika top up-nya melalui pengurus, itu ada biaya administrasi Rp1.000 per top up. Ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu yang tadi Ibu Ela sampaikan. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu tidak bisa mengakses aplikasi kartu santri, tidak perlu bingung ketika ingin top up atau ingin isi saldo uang saku, nanti bisa lewat pengurus pondok. Cuma memang ada biaya administrasi Rp1.000 per top up. Begitu. Begitu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup terkait dengan sosialisasi untuk